Halo, berjumpa lagi di video pembelajaran biologi. Kali ini kita masih tetap melanjutkan video pembelajaran tentang mutasi. Materi ini adalah materi kelas 12 SMA semester 2. Adapun topik ataupun poin penting yang kita bahas dalam video ini adalah penyebab mutasi. Nah, jika sebelumnya sudah mempelajari apa itu mutasi dan macam dan jenis mutasi, kalian boleh cek link daripada video tersebut di deskripsi daripada video ini. Oke, langsung saja. Selamat mengikuti kegiatan pembelajaran di channel YouTube Seluruh Cahaya Padang. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk dukung channel ini dengan klik like dan subscribe ya. Terima kasih. Selamat belajar. Oke. Penyebab mutasi. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya mutasi. Nah, sebelumnya saya mengingatkan kembali bahwa mutasi itu merupakan perubahan susunan genetik, baik itu pada alel, gen, maupun pada kromosom. Jadi, salah satu penyebab terjadinya mutasi itu adalah karena banyak aspek variabel ataupun dipengaruhi oleh variabel faktor lingkungan. Jadi faktor-faktor lingkungan tersebut itu dikenal sebagai mutagen. Ya, jadi pada umumnya faktor-faktor lingkungan itu dapat menyebabkan mutasi dibagi menjadi 3 ya. Jadi faktor penyebab mutasi itu dibagi menjadi 3. Ada faktor fisika ataupun radiasi, ada faktor biologi, dan juga ada faktor kimia. Nah, kita akan bahas satu persatu dari faktor-faktor tersebut dan contoh-contoh yang terjadi sehingga mengakibatkan mutagen. Mutagen itu, sekali lagi saya ulangi, adalah faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya mutasi ataupun faktor lingkungan. Yang pertama adalah faktor fisika ya ataupun radiasi. Nah, agen dari mutagen dari faktor fisika itu berupa radiasi ya. Jadi radiasi yang bersifat mutagenik antara lain itu berasal dari bisa sinar kosmis, sinar UV, sinar gamma, sinar X, bisa juga karena partikel beta, kemudian bisa juga karena pancaran neutron, ion-ion berat, dan juga sinar-sinar lain yang mempunyai daya ionisasi. Nah, radiasi ini itu biasanya dipancarkan oleh bahan-bahan yang bersifat radioaktif ya. Jadi suatu zat radioaktif itu dapat berubah ya secara spontan menjadi zat lain yang dia nanti akan mengeluarkan radiasi. Ya, jadi ada radiasi yang menimbulkan ionisasi, ada yang tidak. Nah, kemudian radiasi ini juga dapat menimbulkan ionisasi ataupun dapat menembus bahan termasuk jaringan hidup. Jadi lewat sel-sel dan membuat ionisasi itu molekul zat dalam sel sehingga zat itu tidak berfungsi normal atau bahkan bisa menjadi rusak. Jadi sinar tanpa gelombang radio dan panas dari matahari atau api itu juga dapat membentuk radiasi tetapi itu tidak merusak. Jadi sumber-sumber radiasi itu tadi sudah sangat jelas ya, kita bahas tadi awal, ada berasal dari sinar kosmis, sinar UV, sinar gamma, sinar X, partikel beta, pancaran neutron, ion-ion berat, dan juga sinar lain yang mempunyai daya ionisasi. Ingat, radiasi itu ada yang bisa menimbulkan ionisasi dan ada juga yang tidak. Ada radiasi yang baik dan ada yang tidak baik, seperti itulah dia istilahnya. Kemudian faktor kimia ya. Jadi banyak zat kimia itu yang bersifat mutagenik ya. Zat-zat tersebut antara lain yang pertama adalah pestisida. Nah, contoh-contoh dari pestisida yang dia bersifat mutagenik ada DDT. Itu DDT ini adalah insektisida di pertanian dan rumah tangga. Jadi itu bisa menyebabkan mutasi. Ada juga DDVP ataupun insektisida, fumigan, hermitik ternak. Kemudian ada juga aziridi ya, ini dipakai industri tekstil, kayu, dan kertas untuk membasmi lalat rumah. Nah, mutagen pada tawon, mencit, Neurospora, E. coli, dan juga ada bakteriofag atau T4. Nah, ada juga TM. TM ini dipakai dalam tekstil dan medis. Itu untuk membasmi lalat rumah, mutagen pada mencit. Yang kedua, faktor kimia itu dalam bidang industri.
Contohnya itu adalah formaldehid. Nah, formaldehid ini zat yang digunakan dalam pabrik mesin tekstil, kemudian kertas dan pupuk, desinfektan benih, dan fungisida. Jadi ini banyak dijumpai juga asap tembakau, asap mobil, mesin, serta buangan pabrik tekstil. Nah, ada juga mutagen pada Drosophila, Neurospora, dan E. coli. Kemudian ada juga glisidol. Glisidol ini zat yang digunakan untuk membuat zat kimia seperti eter, ester, amin untuk farmasi dan juga tekstil. Nah, ada juga yang DEB, ya, itu mencegah mikroba untuk tekstil dan farmasi. Ya, bisa juga mutagen pada Drosophila, Neurospora, E. coli, Salmonella, Penicillium, lalat rumah, ragi, jagung, tomat, mamalia. Nah, ada juga aberasi pada Allium dan Drosophila dan mamalia. Nah, itu dia faktor industri. Nah, sekarang faktor kimia dalam bidang makanan dan minuman. Ada kafein. Tahulah kafein apa ya? Kafein ini banyak didapatkan pada minuman kopi, teh, coklat, dan limun yang mengandung kola. Nah, pada bidang medis untuk antihistamin dan obat pusing, pengembang pembuluh darah, koroner. Nah, mutagen ini lemah pada Drosophila. Nah, kemudian mutagen ini juga letal dan aberasi pada bakteri, bakteriofag, dan juga kultur sel orang. Nah, ada juga siklamat dan siklohexylamin. Ini banyak dijumpai untuk penyebab makan dan minuman. Jadi aberasi pada in vitro, pada orang dan tikus. Nah, ada juga natrium nitrit dan asam nitrit. Nah, zat ini digunakan untuk mengawetkan daging, ikan, dan keju. Jadi dia mutagen pada bakteri dan jamur dan juga virus. Oke, sekarang dalam bidang obat-obatan ada siklofosfamid. Ya, siklofosfamid ini melawan berbagai jenis tumor ya. Kemudian ada toragen pada tikus, mutagen pada Drosophila, mancit, kemudian aberasi pada kultur jaringan orang. Ada juga metil dikloroetilamin. Ini banyak digunakan di klinik ya. Dia juga mutagen pada mancit, Drosophila, aberasi pada Allium. Ada juga antibiotik. Antibiotik ini sebagian berasal dari Streptomyces seperti Mitomycin C, Azacerin, Streptonigrin, dan juga lain-lainnya. Ada juga penghalang replikasi DNA. Jadi dia mutagen pada Drosophila. Ada yang terakhir ada aminopterin 4 ya. Kedua zat ini antagonis terhadap asam folat. Nah, banyak dipakai pengobatan kanker seperti leukemia dan choriocarcinoma, aberasi pada kultur leukosit. Oke, sekarang faktor biologi ya. Nah, jadi lebih dari 20 macam virus penyebab kerusakan kromosom itu, misalnya virus hepatitis itu menimbulkan aberasi pada darah dan sumsum tulang. Jadi virus campak, demam ya, kemudian penyakit kuning dan juga cacar itu dapat menimbulkan aberasi. Oke, demikian video pembelajaran biologi tentang mutasi ataupun penyebab mutasi. Sampai jumpa di video-video pembelajaran yang lainnya ya. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Bye-bye.